Sebelumnya, penganiayaan anak juga terjadi di Depok, Jawa Barat oleh pemilik tempat penitipan anak Wensen School, Mita Irianti. Polisi telah periksa kejiwaan pelaku dan juga pelaku telah selesai menjalani proses pembantaran. Dan pihak Polres Metro Depok, kejiwaan tersangka kasus penganiayaan anak Mita Irianti dalam kondisi normal. Selain itu, proses pembantaran tersangka juga telah selesai dilaksanakan di Rumah Sakit Polri, sehingga penyidik akan melanjutkan pemeriksaan Mita sebagai tersangka. Sejumlah saksi telah diminta keterangannya, diantaranya orang tua dari bayi yang dianiaya tersangka. Fakta lain ditemukan dalam kasus ini. Menurut keterangan saksi, pelaku tidak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Pemirsa, penitipan anak di daycare seringkali menjadi pilihan sulit bagi orang tua. Di lain sisi, kasus kekerasan kepada anak di daycare kini menghantui keputusan orang tua untuk menitipkan anaknya. Dan berikut beberapa tips memilih daycare yang dapat menjadi pertimbangan sebelum menitipkan buah hati ke daycare. Yang pertama, pemirsa, Anda sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu. Ini bisa melalui internet atau juga melalui orang-orang sekitar Anda. Dan yang kedua, Anda juga harus mencari tahu, kunjungi daycare secara langsung. Kita lanjut, pemirsa. Yang kedua adalah Anda harus memastikan izin dan juga sertifikasi daycare Anda lengkap. Itu berarti sudah sesuai dengan standar yang dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya, Anda juga sebaiknya meninjau kurikulum dan kegiatan daycare apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak Anda. Pemirsa, yang ketiga, Anda harus mengevaluasi rasio pengasuh dan anak, di mana idealnya itu satu pengasuh bisa mengasuh 3 hingga 4 orang anak. Sedangkan Anda juga harus mengamati interaksi pengasuh dengan anak, di mana pengasuh sebaiknya memiliki sifat yang sabar dan juga memperhatikan kebutuhan anak. Selanjutnya, pertimbangkan lokasi dan jam operasional. Ini penting, pemirsa, agar Anda juga gampang atau mudah untuk mengantar jemput anak Anda, serta jam operasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, tanyakan tentang kebijakan dan juga prosedur dari daycare tersebut, apakah juga sekali lagi cocok dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, pemirsa, jangan ragu untuk meminta referensi dari orang tua lain yang menggunakan layanan daycare tersebut, karena testimoni bisa memberikan gambaran nyata pengalaman dari seseorang. Dan selanjutnya, perhatikan kesan pertama. Ini jika Anda merasa nyaman dan anak Anda tampak senang selama kunjungan, bisa menjadi daycare tersebut cocok untuk Anda dan juga anak Anda. Dan pemirsa, untuk membahas kasus kekerasan yang terjadi di daycare, kita sudah terhubung dengan Ibu Ai Mariati, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ai. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Aulia. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat ya Bu? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan iNews siang hari ini. Bu, kita langsung saja ke berita yang lagi viral nih Bu, beberapa kali ini ada kasus kekerasan penganiayaan di daycare. Kira-kira kenapa sih Bu kekerasan di daycare ini masih saja terjadi hingga sekarang? Iya, pertama daycare ini menjadi kebutuhan vital ya di semua keluarga Indonesia, terutama mereka yang memiliki aktivitas di luar rumah, kemudian keluarga yang memang membutuhkan pendampingan gitu ya. Dan lokasi-lokasi yang memang misalnya orang tuanya harus bekerja jauh tapi tidak ada peran pengganti di dalam keluarga. Kebutuhan ini yang kemudian disambut oleh masyarakat dengan partisipatoris ya, itu sesuatu yang sangat baik sebetulnya. Akan tetapi ada gap ya antara partisipasi dengan dukungan sarana, prasarana, infrastruktur serta adanya standarisasi. Nah, ini yang kemudian dianggap oleh masyarakat nanti kok bisa sambil berjalan, nanti kok bisa sambil dipenuhi gitu dan lain sebagainya. Berbeda kalau kita misalnya membuka lembaga pendidikan formal ya, itu memang harus tersedia dulu berbagai macam standarisasi
kita tidak langsung melihat ada upaya-upaya yang itu dalam afirmasi sedang tumbuh berkembang menjadi sebuah lembaga misalnya, tapi harus ada dulu, harus sedemikian standar dulu dan lain sebagainya. Nah, gap ini yang kemudian melahirkan satu kerentanan ya. Kalau kami melihat memang di satu sisi kurang ada percepatan gitu di antara partisipasi masyarakat ini dengan kesadaran untuk melakukan standarisasi, sehingga yang terjadi adalah mungkin hal-hal yang tidak terlaporkan lebih banyak, Mbak Ulia, tetapi yang sudah terlaporkan ini yang sangat miris gitu ya. Ternyata bukan hanya misalnya anak-anak ini mendapat penelantaran, tidak terasuh, tetapi ada tindakan kekerasan. Nah, ini tentu saja yang membuat kita semua hari ini harus belajar dan betul-betul mengakhiri situasi yang terus menimpa anak-anak kita, bahkan kemarin di Depok, hari ini di Pekanbaru. KPAI menyoroti tentu aspek partisipasi masyarakat, mari harus sambut ya dengan percepatan standarisasi. Ini yang terus kami lakukan pengawalan. Sebetulnya sejak 2019 kami sudah melakukan riset-riset terkait daycare, karena memang ada yang disebut TPA ya, Taman Pendidikan Anak, TAS, Taman Pendidikan Anak Sejahtera misalnya, yang kita sebut sehari-hari adalah daycare. Ini sebetulnya upaya-upaya optimal di masyarakat. Ini nilai dan prinsip dasarnya harus kita respon dengan baik, akan tetapi ya sejumlah gap, ketimpangan, keterlambatan gitu. Dan bahkan ya di sini kita juga harus melihat political will satu pemerintah daerah ya dalam menempatkan daycare, karena ini bukan milik sosial swasta misalnya yang itu bergantung sepenuhnya pada tingkat yayasan dan lain sebagainya, tetapi ada perizinan dan tentu saja standarisasi yang tadi menjadi salah satu capaian yang itu semestinya ada standar tumbuh kembangnya, ada standar ISTI ya, standar kompetensi, standar kelulusan anaknya yang akan berlanjut misalnya ke level TK dan lain sebagainya. Itu sangat panjang kalau kita bicara standarisasi. Akan tetapi gap ini ya yang harus sama-sama kita sadari penuh dan harus kita segera kecilkan, lebih tekan lagi gap itu. Begitu Mbak Ulia. Baik Ibu Ai, ini kita jika berbicara tentang standarisasi nih Bu, itu berarti daycare-daycare yang tidak memiliki izin ini sudah pasti tidak terstandarisasi ya Bu ya. Nah, ini dari data yang Ibu miliki mungkin apa masih banyak Bu daycare yang mungkin tidak memiliki izin tersebut? Ya, ini yang sebetulnya kan tidak hitam putih seperti itu. Tapi kalau ada penilaian ya otomatis kan keluar apa standarisasi yang sudah dilakukan, ada monitoring apa sebetulnya leveling standarisasi dia. Tapi kemudian ada yang sudah berjalan penerimaan masyarakat baik, tapi juga sama sekali tidak ada monitoring gitu. Nah, jadi dalam hal ini betul saya setuju dari beberapa pemantauan yang dilakukan memang masih sekitar 70% ya. Kalau kita lihat pemantauan yang dilakukan itu belum menyasar, tapi 30%-nya kemungkinan sudah, karena melihat dari Depok dari 112 itu baru sekitar 15 ya yang terstandar. Nah, ini artinya kita melihat dari lensa hari ini yang kemudian sudah terjadi gitu loh peristiwanya, dan kemudian kita menelisik gitu langkah-langkah pemerintah, karena ini ada yang di bawah dinas pendidikan, ada yang di bawah dinas sosial gitu ya, dan lain-lain, sehingga harus diakui bahwa ini partisipasi masyarakat yang begitu baik ini memang kurangnya political will yang itu harusnya cepat gitu ya merespon tingkat standarisasi ini. Nah, kami melihat kelemahan itu masih terus terjadi, izin operasional juga belum sepenuhnya dimiliki ya, karena tadi ada jeda yang sangat terlambat dalam hal ini, tetapi namanya terlambat ya masih terus kita lakukan langkah-langkah gitu segera untuk dilakukan percepatannya, akselerasinya, karena ini potensi baik dan harus segera diperbaiki gitu segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan anak-anak di usia golden age ini, Mbak Aulia. Baik Ibu, ini kan tadi tidak sehitam putih itu sebenarnya ya. Jadi memang ada banyak faktor, banyak pertimbangan. Lalu ketika memilih daycare nih Bu, apa sih hal yang paling harus diperhatikan? Atau mungkin saran dari Ibu untuk orang tua yang hendak menitipkan anaknya di daycare? Iya, saya mengapresiasi tadi di awal ya, iNews memberikan sejumlah tips, dan itu saya kira dari berbagai kompilasi ya, terutama di dalam aturan Permendikbud ya yang mengatur bahwa daycare ini non formal, maka memang kita harus mengetahui dulu informasi yang ada di masyarakat, dan kita jangan segan-segan juga untuk datang ya Bapak Ibu, karena tempat penitipan ini bukan seperti barang.
anak-anak kita ini tumbuh dan berkembang di sana. Apalagi kalau kita menyadari ada data-data yang kita sudah pahami, anak kita misalnya mengalami disabilitas, ya, mengalami keterbatasan-keterbatasan tertentu, itu harus disampaikan. Dan tidak boleh justru kita terkesan nih, cuci tangan bahwa biarlah diselesaikan oleh satu lembaga karena saya juga sudah angkat tangan nih ngurusin misalnya keaktifan anak ini dan lain sebagainya. Hal seperti ini yang mari di hati lubuk terdalam kita harus lebih memiliki kesabaran, kesadaran, kejujuran. Sehingga ini bukan benda, anak-anak kita ini adalah anugerah terindah, yang terbaik yang Allah titipkan kepada kita semua. Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah memberikan kepada kita. Nah, ini yang langkah pertama, ya, mendatangi, ya, meriset, kemudian kita juga bisa berdialog dan mungkin melihat sejauh mana SOP-nya sih, perizinannya gitu ya, itu langkah lebih administratif lagi. Dan bahkan jangan hanya melihat dari, oh kalau dia mahal, dia profesional misalnya, tidak demikian. Tetapi satu persatu, apa sih standar SDM-nya? Coba saya mau tanya guru di sini itu seperti apa ya? Itu kan hal dasar yang sebetulnya bisa dilakukan. Berikutnya monitoring, ketika anak kita sudah pasti di sana dengan sejumlah referensi dan juga sudah memahami bahwa memiliki gitu ya standarisasi, monitoring kita terhadap pembelajaran di sana. Ayolah sehari 2 hari kita nongkrong melihat gitu ya kondisi anak-anak kita, perlakuan Bapak Ibu yang berada di penitipan tersebut ya, karena juga ada standarisasi yang harus kita lihat berdasarkan kita sebagai ibu. Nah, pada level tertinggi sebetulnya daycare ini adalah pengasuhan alternatif yang itu tidak bisa kita ukurannya itu hanya misalnya, oh motorik anak saya sudah baik, oh cara komunikasi sudah baik, tapi tidak. Konteksnya pengasuhan di sini bagaimana perlakuan apabila pup, apabila anak kita menjatuhkan makanan misalnya. Hal ini kan terkait sekali dengan how to be parent, yang di sini adalah bagaimana mereka menjadi orang tua pengganti di dalam lingkup daycare. Nah, jadi ini saya kira kalau poin-poin yang sangat terstruktur tadi disampaikan Ainus itu saya setuju. Tetapi bagaimana pola asuh diintegrasikan itu bagian monitoring kita sebagai orang tua untuk memastikan bahwa daycare yang anak-anak kita dititipkan itu adalah daycare terbaik yang harusnya didapati oleh anak-anak kita. Demikian Mbak Aulia. Baik, terima kasih Ibu Ai Mariati, Ketua KPAI sudah bergabung bersama kami di Anju Siang hari ini. Semoga sehat selalu Ibu, terima kasih banyak.